Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman belajar komputer semua. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Microsoft Office 365, yang mana pembahasan lengkapnya yaitu mengenai pengenalan singkat tentang Microsoft Office 365, kemudian kelebihan serta kekurangan Microsoft Office 365. Nah, nanti di terakhir kita juga akan ngebahas tutorial beberapa aplikasi yang ada pada Microsoft Office 365. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengenalan singkat Microsoft Office 365. Nah, Microsoft Office 365 sendiri itu merupakan aplikasi buatan Microsoft yang programnya diciptakan dalam satu paket. Jadi di dalam satu akun Microsoft Office 365 itu terdiri dari beberapa buah aplikasi, yang mana semua itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Jadi Microsoft Office 365 ini itu sama seperti aplikasi lainnya, juga pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kedua di sini ada kemampuan dari Office 365. Office 365 memiliki fitur yang selalu up to date. Bahkan teman-teman sebagai pengguna juga bisa menyimpan hasil kerja di cloud atau di-share ke pengguna lainnya. Jadi itu tidak memerlukan memori di laptop. Jadi tidak memberatkan laptop. Alasan lainnya kenapa harus memilih Microsoft Office 365, yaitu melalui Microsoft Office 365 ini semua pengguna bisa saling berbagi seperti sosial media sekaligus memudahkan pekerjaan teman-teman semua. Jadi dia itu seperti sosial media ya juga. Next, selanjutnya itu ada kelebihan dari Microsoft Office 365. Di sini dikatakan bahwa kelebihannya itu yang pertama adalah up to date. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fitur Office 365 ini selalu up to date. Dengan kata lain, fitur-fiturnya akan diperbaharui secara otomatis tanpa teman-teman harus membayar biaya tambahan. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa kelebihannya itu cloud storage on OneDrive. Nah, jadi di Office 365 ini disediakan penyimpanan cloud itu dengan kapasitas 1 terabyte. Jadi teman-teman bisa menyimpan data kapan saja dan dari mana saja dengan lebih simpel tanpa harus membawa-bawa flash disk. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa kelebihannya itu tidak hanya dapat diakses pada satu perangkat saja. Lengkapnya lagi, Office 365 ini bisa menginstal lebih dari maksudnya satu akun itu bisa diinstal lebih dari satu perangkat. Misalnya teman-teman mau menginstalnya itu di laptop macOS atau di laptop Windows, di tablet atau di gadget Android, itu bisa. Nah, setelah kita mengenal kelebihannya, kita masuk ke pengenalan kekurangannya. Di sini dikatakan kekurangan dari Microsoft Office 365 ini, untuk menerima update dari Office 365 tentunya teman-teman harus terhubung melalui jaringan internet meskipun teman-teman telah membayar biaya langganannya. Nah, jadi untuk mengakses Microsoft Office 365 ini memang via website dan online. Jadi perangkat komputernya itu harus selalu terkoneksi dengan jaringan internet. Tapi jangan khawatir, sekarang di Microsoft Office 365 itu disediakan fitur offline. Jadi teman-teman itu harus mendownload aplikasinya dan menginstalnya di laptop jika ingin offline. Nah, selanjutnya itu ada pengenalan lain dari Microsoft Office 365. Office 365 sendiri itu terdiri dari Office 365 Home dan Office 365 Personal, yang meskipun sama-sama Office 365, namun ada perbedaannya, di mana perbedaan Office 365 Home dan Personal adalah dari segi lisensinya. Jadi Office 365 Personal hanya bisa digunakan untuk satu pengguna saja, sedangkan Office 365 Home bisa digunakan hingga 6 pengguna, maksudnya bisa digunakan di 6 perangkat yang berbeda. Jadi Office 365 memanglah lebih murah dari Office 2019. Namun dalam penggunaan Office 365, sistem pembayarannya harus berlangganan. Tetapi banyak juga sekarang ditemukan lisensi dari Office 365 ini tidak semahal yang dikeluarkan oleh Microsoft. Yang terakhir itu
kita akan ngebahas sedikit tutorial tentang aplikasi yang ada di Microsoft 365. Selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa aplikasi yang terdapat di Microsoft Office 365. Untuk akses login ke website Office 365-nya itu bisa di www.office.com. Nah, jadi nanti di situ akan diminta teman-teman untuk memasuki email dan passwordnya. Silahkan masukkan email dan password teman-teman. Ini adalah tampilan awal atau tampilan dashboard dari Microsoft 365. Di sini ada Listen, ada Pin, ada Share with Me, terus ada Discovery. Nah, Listen ini adalah file yang telah teman-teman kerjakan, file dari semua aplikasi yang ada terdapat di sini. Nah, yang Share ini file yang dikirim oleh orang lain kepada teman-teman. Sementara kalau teman-teman ingin mengirim file ke orang lain, itu di sini di Share. Nanti itu tinggal masukin email dan email orang yang ingin teman-teman share gitu. Nah, seperti ini. Ini makanya kenapa dikatakan di Microsoft Office 365 ini sama seperti media sosial. Jadi nggak perlu lagi harus di-download dulu, baru dikirim lagi. Nanti orang lain itu nge-download lagi file yang dikirim, baru bisa diedit. Di sini itu bisa langsung di-share aja. Nanti akan masuk ke sini. Share with me, filenya yang di-share itu akan masuk ke sini. Next, kita akan melihat apa aja sih sebetulnya aplikasi dari Microsoft Office 365. Nah, ini ada banyak sekali ya teman-teman. Lihat, ada cukup banyak nih. Dan ini pastinya akan sangat berguna sekali untuk teman-teman. Karena banyak. Nah, di sini kita lihat di sini ada Booking, ada Kalender, ada Delphi, ada Dynamic, ada Excel, ada Form. Form ini sama seperti Google Form. Jadi di dalam satu akun ini sudah ada banyak sekali aplikasinya. Terus ada di sini ada My Analytics, di sini ada OneDrive. Nah, OneDrive ini kapasitasnya itu 1 terabyte hingga 5 terabyte. Besar sekali kan? Bisa juga untuk menyimpan film di dalamnya. Kemudian di sini ada OneNote. Di sini ada Outlook, ada People, ada Planner, ada Power Apps. Nah, di Power Apps ini nanti kita akan belajar nih. Power Apps ini merupakan salah satu platform untuk teman-teman yang hobi membuat aplikasi Android, tetapi tidak begitu mengerti dengan coding. Nah, jadi di Power Apps ini teman-teman bisa membangun aplikasi Android tanpa coding. Jadi benar-benar tanpa coding. Benar-benar tanpa coding. Nah, di sini ada Power Automate, ada PowerPoint, ada project, ada SharePoint. Nah, di sini aku sampaikan dulu bahwa perbedaan antara Office 365 ini dengan Office yang lainnya itu kan di sini terdapat yang sama nih, ada Word-nya, ada Excel-nya, ada PowerPoint-nya. Di Office 365, teman-teman tidak perlu lagi menyimpan file, dia udah tersimpan otomatis. Jadi jika misalnya nanti teman-teman tiba-tiba keluar atau laptopnya mati, pekerjaannya tidak akan hilang karena dia sudah otomatis tersimpan. Di sini ada Microsoft Teams. Ini cocok banget untuk teman-teman yang lagi menjalankan sebuah bisnis. Nah, di sini ada video, ada whiteboard. Whiteboard ini seperti papan tulis gitu, papan tulis putih. Jadi teman-teman bisa menulis di dalamnya. Oke, kita masuk. Jadi aku tuh mau ngejelasin tentang yang OneNote dulu. Silahkan masuk dulu ke OneNote-nya. Nah, di sini ini udah ada file yang udah aku bikin. File test yang udah aku bikin. Jadi kalau mau bikin baru itu di New Notebook. Di sini dibikin misalnya kita akan ngebikin buku elektrik. Di OneNote ini kita bisa membuat buku elektrik. Ini tampilan dari OneNote atau notebook. Dan kita di sini akan mempraktikkan membuat satu buah buku elektrik, misalnya seperti ini. Di sini dibikin misalnya kita mau bikin bab 1. Bab 1 di sini bisa teman-teman isi dengan apa gitu, dengan bunyi babnya.
sini sudah ada bab 1. Kemudian di page selanjutnya itu bisa kita bikin, misalnya di bab 1 itu ada tentang pengertian. Terus untuk isinya teman-teman bisa bikin ini adalah halaman untuk memuat pengertian dari materi yang dimaksud. Kemudian di sini ada tambah halaman. Kita klik tambah halaman, kita masuk ke B-nya. Biasanya setelah pengertian itu misalnya yang B-nya itu ada jenis-jenis, misalnya jenis-jenis. Kemudian masuk lagi di sini. Di sini adalah isi dari subjudul tadi. Ini adalah halaman untuk menampilkan konten subjudul. Oke, kemudian yang C bisa ditambah lagi, tergantung, misalnya di sini ada penjelasan. Di sini isinya, silakan dibikin isinya. Nah, misalnya ini judulnya, kemudian ini sudah ada subjudul, bisa dibikin sini subjudul. Kemudian jika ingin menambahkan bab 2-nya, tinggal di plus sectionnya aja, bikin di sini bab 2. Oke, nah dia sudah ada di sini, ada bab 1, bab 2. Nanti jika ingin nambah ke bab 3 gitu lagi, ada di sini plus section. Jadi bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya. Di setiap bab itu biasanya ada subjudul. Misalnya setelah yang kita lihat di sini di bab 1 subjudulnya, di situ ada pengertian, ada jenis-jenis, ada penjelasan. Di pengertian ini sudah seperti ini. Pengertian, kemudian di sebelah sininya di bagian blank papernya ada isi dari subjudul pengertian, kemudian ada isi dari subjudul jenis, ada isi dari subjudul selain untuk membuat sebuah buku elektrik di OneNote ini atau notebook ini, teman-teman juga bisa memanfaatkannya sebagai papan tulis. Misal, oke, ini kita save dulu, kita lihat di bagian filenya. Nah, di bagian file di sini tidak ada menu save atau save as karena dia otomatis save. Nggak perlu lagi di save. Manfaat yang kedua dari OneNote ini, untuk bisa mengakses manfaat keduanya itu silakan di open in desktop dulu. Ini adalah tampilan dari OneNote yang ada di laptopnya, yang sudah terinstall di laptopnya. Kita akan mencoba untuk memanfaatkan OneNote ini sebagai papan tulis. Itu diambil saja menu drawn, kemudian dipilih pennya. Di sini ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Terus di sini juga ada ketebalan ujung penanya. Misalnya kita ambil saja yang ini. Dan ini sudah bisa dimanfaatkan sebagai papan tulis. Nah, untuk lebih mudah digunakan untuk fitur yang ini teman-teman harus melengkapinya dengan light pen supaya lebih mudah digunakan. Seperti ini juga bisa, cuman lebih mudah menggunakan light pen. Fitur yang lainnya juga di OneNote ini sudah disediakan. Di OneNote ini juga sudah disediakan. Di sini ada record audio dan ada record video. Record audio ini dia hanya merekam suara dari teman-teman. Tapi kalau misalnya record video itu dia sudah langsung auto merekam pekerjaan layar termasuk suara teman-teman. Di sini juga ada bagi teman-teman yang merupakan seorang guru matematika, itu bisa menggunakan ini karena di sini kita lihat karena di sini disediakan sebuah tampilan paper yang petak-petak seperti ini. Nah, jadi lebih membuat tulisan teman-teman lebih rapi. Misalnya seperti ini. Bisa langsung dicoret-coret saja di bagian layarnya. Kemudian di sini juga sudah disediakan garis sumbu.
Contohnya di sini ada garis sumbu X dan Y. Nah, sini ada garis sumbu X dan Y, jadi memudahkan teman-teman untuk yang seorang pengajar matematika atau yang berhubungan dengan matematika itu lebih memudahkan. Selain itu, di sini juga ada beberapa shape yang lainnya. Di sini ada berbagai jenis bentuk sumbu X dan Y. Ada yang seperti ini. Dan juga ada yang seperti ini. Gitu. Jadi emang sangat memudahkan untuk teman-teman yang notabene-nya emang seorang pengajar. Dan sekali lagi, file ini juga bisa diakses oleh rekannya. Jadi tidak harus filenya di-save dulu, kemudian di-download, dikirim, di-download lagi. Jadi cukup di sini di-share saja. Oke, sekian dulu tutorial tentang OneNote dari Microsoft Office 365 pada video ini. Tunggu video-video berikutnya, karena di video berikutnya kami masih akan tetap mereview tutorial mengenai Microsoft Office 365, yaitu aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, salah satunya tadi itu ada, kita lihat lagi di sini ada aplikasi yang namanya Power Apps. Nah, Power Apps tadi kan sudah dijelasin kalau Power Apps itu aplikasi untuk membangun sebuah platform untuk membangun sebuah aplikasi Android tanpa harus coding. Nah, jadi teman-teman itu nggak perlu lagi pusing-pusing untuk ngoding-ngoding. Tinggal pakai Power Apps ini saja dan aplikasi Android-nya lah sudah bisa digunakan. Oke, sekian dulu. Jika ada pertanyaan atau jika ada masukan, itu boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di video berikutnya ya.